bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa, yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Kalau kita percaya kepada karomah para wali. Kalau nggak percaya kepada karomah para wali ya susah. Dan di negeri kita, di kalangan Nahdlatul Ulama, yang juga pernah mengaku mi'raj ke atas, itu ada salah seorang kiai kita, yaitu almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dalam salah satu ceramahnya beliau bilang pernah mi'raj ke atas. Saya sudah lupa itu, tapi mungkin bisa dicari di YouTube. Artinya hal seperti ini biasa di kalangan para aulia. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Kalau antum datang majelis ilmu, ngomongnya ngelantur, cuman tahu ketawa-ketawa, cuman tahu dongeng-dongeng, cuman tahu pendapat saya, nggak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun, antum sendiri yang tentukan. Oh ya, ini saya tahu ini benar. Udah, orang mau bicara apa, jangan usah dengar. Karena semua syaitan itu, teman-teman, kata Allah, inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu nazak. Nazak itu kalau ada celah di batu atau celah di buah, sedikit retak, sedikit bisa masuk di situ ulat, itu namanya nazak. Bisa nazak, dia bisa masuk ke situ. Syaitan itu masuk di segala lini, gitu kan. Kalau antum sudah multazim nih, sudah mulai masuk pengajian, sudah mulai pelihara jenggot, sudah mulai ikuti pengajian, sudah mulai lisannya sudah ngomongin, oh Allah berfirman, loh itu ustadz ini bicara masalah ini. Syaitan nggak bisa goda antum berzina, susah. Benteng antum di zina kuat, benteng antum di riba jadi sudah mulai kuat, sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah, di ghibah, antum lemah di situ. Makanya dimasukin di majelis ilmu tuh fitnah dan ghibah luar biasa itu. Nggak kenal, nggak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk ke celah di mana antum lemah di situ. Kan itu. Ada orang rajin sholat nggak bisa diganggu, nggak bisa tinggalin sholat. Syaitan sudah putus asa di situ. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Syaitan buat dia lemah. Dia bisa pacaran, bisa zina. Itulah digerogotin sama syaitan. Gitu kan? Dan orang mukmin jeli, tidak boleh ada yang luput ini, tidak boleh ada yang lolos, syaitan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik, dia perdalam ilmu di situ, supaya akhirnya dia tidak bisa didapatkan celah kelemahannya. Allahu alam. Jadi antum punya hati nurani, saudaraku, lihat, ikuti hati nuraninya, lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat, jangan pedulikan perkataan orang, karena sekarang banyak ikhwan dan akhwat begitu ya. Sedikit dengar tentang ini, oh sudah tinggalin pengajiannya, ini tinggalin pengajiannya. Yang kebodohan, dia sendiri yang kerugi gitu kan. Untuk apa kita ikutin perkataan orang? Nilai sendiri, dengar baik-baik. Oh iya nih, perkataannya benar, ya sudah. Kalau salah nih, benar nih orangnya salah, ya sudah jangan ikutin kan gitu.